Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Ramadan pertama ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi, yaitu berjudul Mukhtarul Ahadits. Nah, di dalam kitab yang tebal ini isinya hadis-hadis semuanya. Dan akan dijelaskan sedikitlah tentang isi hadis itu. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa istiqomah terus berjalan selama bulan Ramadan, ngaji online, ya, meskipun cuma singkat, gak bisa lama, yang penting tetap bermanfaat untuk kita, dan kalau bisa kita amalkan, segera diamalkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama adalah, di hadis ini disebutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi, dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Aku pernah datang ke pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu, kemudian aku buka pintu surga itu. Fa yaqulul khazin, maka penjaga pintu surga itu berkata, "Man anta, siapa kau? Siapa kamu?" Fa'aqulu, maka Nabi Muhammad berkata, aku menjawab, Muhammadun, saya adalah Muhammad. Maka penjaga pintu surga itu kemudian berkata lagi, fayaqulu, maka dia berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Penjaga pintu surga itu berkata, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelummu. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan, keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya adalah Rasulullah adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Bahkan tidak diizinkan seorang pun untuk masuk ke pintu surga sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan di sini, ketika Rasulullah membuka pintu, malaikat penjaga itu berkata, aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan Rasulullah. Maka pantas buat kita kalau menyatakan bahwa Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling terhormat. Bahkan beliau itu julukannya adalah pemimpin para nabi dan para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan tidak hanya itu, Rasulullah itu adalah pemilik syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung yang nanti akan diberikan ketika hari kiamat. Dan ini yang kita butuhkan. Jadi diceritakan dalam hadis yang lain ketika kita itu sudah dalam kesusahan, kesulitan di padang mahsyar. Di mana di situ itu sangat panas, keringat sudah meluap sangat banyak. Maka orang-orang itu inisiatif untuk mencari pertolongan. Pertama ditemui bapak kita semuanya, yaitu siapa? Nabi Adam. Minta, wahai Nabi Adam, wahai bapakku, berikan syafaat kepada kami. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam mengatakan, nafsi, sendiri-sendiri. Saya tidak punya hak untuk itu. Saya dulu pernah melakukan kesalahan, yaitu pernah makan buah huldi. Coba minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Datang lagi kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga menolak sendiri-sendiri. Aku juga tidak berhak untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena dulu saya pernah mendoakan keburukan pada kaumku. Ya kan? Akhirnya datang air bah yang sangat besar. Bahkan anakku juga durhaka sama istriku. Coba minta kepada yang lain, kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Gak bisa, saya gak punya hak untuk itu. Saya dulu pernah berbohong. Padahal aslinya enggak berbohong. Cuma menganggap berbohong. Coba datang ke Nabi Musa. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga berkata, saya tidak punya hak untuk itu. Saya pernah membunuh orang tanpa perintah Allah. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan. Enggak bisa. Malah kaumku nyembah aku. Repot ini. Coba datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung menghadap kepada Allah, sujud. Kemudian Allah itu berfirman, mintalah pasti kuberi. Mintalah syafaat, maka
niscaya aku beri izin untuk memberi syafaat. Langsung diberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Makanya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak selawat. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat itu bersolawat. Kalau Allah dan malaikat bersolawat, gimana dengan kita? Harusnya ya lebih semangat lagi. Tapi harus diingat, solawatnya Allah ya bukan seperti solawatnya kita. Kalau Allah itu solawatnya bentuknya adalah memberikan rahmat, kasih sayang, ampunan. Kalau solawatnya malaikat seperti apa? Memohonkan ampun. Solawat kita ya seperti yang kita ketahui. Jelas Pak Salman? Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.